teman-teman semua, saya akan berbagi hasil review perangkat pembelajaran PPG tahun 2022. Spesial kali ini saya menggunakan lebih banyak warna merah. Ini kaitannya dengan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya ingin memberikan semangat itu kepada Bapak Ibu semua. Untuk kemajuan kita bersama, sekali lagi mari kita saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, bahwa perangkat pembelajaran yang nanti teman-teman buat itu sebaiknya mengacu pada hasil analisis masalah dan solusi yang telah teman-teman buat pada LK 2.2. Ya. Teman-teman akan membuat dua perangkat pembelajaran, di mana masing-masing perangkat pembelajaran itu terdiri dari RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan evaluasi. Nah, perangkat yang teman-teman buat itu bisa mengacu pada kurikulum 2013 ataupun di kurikulum Merdeka, tergantung kebijakan kurikulum di sekolah tempat teman-teman bertugas. Nah, format dasar untuk perangkat pembelajaran, teman-teman bisa klik di deskripsi video ini, silakan unduh. Nanti kalau ada hal-hal lain, teman-teman bisa diskusikan bersama dosen ataupun guru pamong di masing-masing rombel di mana teman-teman mengikuti PPG. Nah, teman-teman semua, bahwa penilaian perangkat pembelajaran itu tetap mengacu pada penilaian yang ada di LMS. Ya. Tetapi sebaiknya ketika teman-teman membuat perangkat pembelajaran, coba juga melihat indikator penilaian UKIN perangkat pembelajaran tahun 2021. Teman-teman bisa download juga di deskripsi video ini, ya, sehingga nanti teman-teman punya gambaran dan pengalaman dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai untuk pelaksanaan UKIN pembelajaran, walaupun itu untuk tahun 2021. Jadi nggak ada salah teman-teman untuk mencoba melihat indikatornya, sehingga nanti perangkat pembelajaran yang mungkin teman-teman akan buat pada saat UKIN pembelajaran, teman-teman sudah punya pengalaman untuk itu. Nah, berikutnya bahwa perangkat pembelajaran yang nanti teman-teman buat itu diusahakan pada materi ataupun pada tema atau subtema yang akan muncul saat teman-teman PPL. Sehingga nantinya perangkat pembelajaran yang dibuat bisa diimplementasikan saat PPL, sehingga tidak membuang waktu pembelajaran, ya, ataupun tidak mengulang pembelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah. Nah, teman-teman semua, ketika kita melihat pada jadwal pelaksanaan PPG, bahwasanya perangkat pembelajaran pertama itu kemungkinan teman-teman akan implementasikan pada siklus 1 PPL. Mungkin analisis saya kira-kira teman-teman akan implementasikan di tanggal 27 sampai 29 Agustus di rentang itu, ya. Sedangkan untuk perangkat pembelajaran yang kedua, nanti mungkin teman-teman akan implementasikan di siklus 2 PPL kira-kira di rentang tanggal 12 sampai tanggal 14 September, ya. Dan untuk yang pastinya nanti mungkin teman-teman akan mendapat informasi sebelum teman-teman akan PPL. Nah, teman-teman semua, untuk satu perangkat pembelajaran yang dibuat, itu kalau melihat di materi PDF, itu dilaksanakan minimal untuk 2 pertemuan. Sehingga menurut kami, RPP yang teman-teman buat itu sudah jelas, ya. Nanti kegiatan mana yang akan teman-teman lakukan di hari pertama, dan kegiatan mana yang akan teman-teman lakukan untuk di hari kedua, ya. Sehingga ketika kita mengambil contoh RPP, misalkan RPP tematik, maka misalkan teman-teman di hari pertama sampai muatan pelajaran yang mana, kemudian di hari kedua masuk ke muatan pembelajaran yang mana. Misalkan di hari pertama IPA, di hari kedua IPS ataupun matematika.
Karena kalau kita melihat di materi PDF dari panitia PPG, di situ sudah jelas bahwa satu perangkat pembelajaran itu dilaksanakan minimal 2 pertemuan. Sehingga ketika teman-teman menyusun perangkat pembelajaran, sudah jelas ya, untuk di pertemuan pertama mana, untuk di pertemuan kedua mana. Nah, format sekali lagi teman-teman bisa unduh di deskripsi video ini. Nah, teman-teman, sebagai dasar ketika teman-teman menyusun perangkat pembelajaran, ini ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar, yang kedua kita akan merumuskan indikator ya atau IPK. Nah, teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa indikator itu atau IPK itu ada 3 jenis. Yang pertama ada indikator pendukung, ada indikator kunci atau inti, dan indikator pengayaan. Untuk indikator pendukung itu adalah levelnya di bawah level KD. Sedangkan IPK kunci ataupun inti itu adalah levelnya setara KD. Tetapi untuk IPK pengayaan itu adalah levelnya di atas KD. Nah, teman-teman masih bingung? Sebagai contoh, misalkan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan bentuk dan perubahan energi titik-titik. Nah, ketika kita lihat bahwa level KD ini berada di C2 ya, teman-teman. Ya, ini. Nah, ketika kita ingin membuat IPK pendukung, maka kita bisa membuat IPK levelnya di bawah C2, yaitu C1. Misalkan kita mengambil kata kunci menyebutkan bentuk-bentuk energi. Nah, ketika teman-teman membuat IPK kunci ataupun inti, itu levelnya sama dengan KD, berarti kalau ini C2, silakan mengambil juga level C2 dengan menggunakan KKU yang sama ataupun KKU yang berbeda, tetapi masih levelnya di C2. Sehingga di sini misalkan menjelaskan perubahan energi. Nah, ketika teman-teman akan membuat IPK pengayaan, itu berarti levelnya di atas KD, bisa C3, C4, C5, tergantung level KD-nya di posisi mana. Saya coba untuk membuat level IPK itu berada di C4, itu menganalisis. Ya, kata kuncinya adalah menganalisis. Ya, kalau kita lihat juga ini sudah mengacu kepada HOT, teman-teman, High Order Thinking Skill. Nah, berikutnya teman-teman, ketika teman-teman akan merumuskan tujuan pembelajaran, itu ada 4 komponen. Yang pertama ada audience, behavior, condition, dan degree. Nah, audience itu adalah siswa ataupun peserta didik. Behavior itu adalah kemampuan yang diharapkan setelah para siswa ini melaksanakan proses pembelajaran. Tetapi bagian condition atau C itu adalah keadaan ataupun kondisi yang harus diterjadikan sehingga behavior itu dapat tercapai. Yang namanya degree itu adalah tingkatan pencapaian, baik bisa bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Ya. Nah, sebagai contoh supaya jelas teman-teman semua, tujuan pembelajarannya adalah melalui percobaan siswa dapat menganalisis perubahan energi pada benda dengan benar. Ya. Nah, melalui percobaan ini adalah condition. Jadi keadaan ataupun kondisi yang harus dilalui oleh anak-anak. Berikutnya adalah siswa adalah behavior, siswa adalah audience, sedangkan behavior atau kemampuan yang diharapkan adalah dapat menganalisis perubahan energi pada benda. Itu adalah kemampuan yang diharapkan. Jadi anak-anak mampu menganalisis perubahan energi pada benda. Degree-nya adalah dengan benar. Ini adalah kualitatif. Bisa juga memakai kuantitatif, misalkan menyebutkan macam-macam perubahan energi minimal 5 perubahan energi. Ya. 5 perubahan energi itu adalah tingkatan pencapaian kuantitatif. Ya. Nah, teman-teman, untuk di kegiatan pembelajaran, silakan teman-teman bisa mengacu kegiatan 5M dengan menggunakan berbagai model pembelajaran inovatif sesuai dengan hasil analisis masalah, termasuk juga solusi yang telah teman-teman rumuskan di LK 2.2 ya, LK 2.2 ya. Nah, berikutnya teman-teman, untuk implementasi kegiatan pembelajaran, maka teman-teman akan dukung dengan lembar kerja peserta didik, termasuk juga media. Jadi media yang diharapkan itu adalah media berbasis AI, ya, AR, dan VR, ya, virtual reality. Nah, berikutnya teman-teman, untuk evaluasi, supaya teman-teman tidak bingung, ya, bahwa evaluasi itu dilaksanakan untuk mengukur tingkat kecapaian indikator. Nah, ya, misalkan ada indikator seperti ini, menjelaskan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena ini adalah menjelaskan, kemudian
berada di level C2, maka mungkin evaluasinya nanti menggunakan metode tes. Berikutnya adalah mempresentasikan hasil karya perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari secara lisan. Jadi mempresentasikan secara lisan. Maka di sini adalah penilaian keterampilan presentasi, ya, intonasi, kemampuan berbicara, kemampuan menjelaskan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah menyajikan hasil percobaan tentang perubahan energi dalam bentuk laporan tertulis. Jadi menyajikan titik-titik dalam bentuk laporan tertulis. Maka penilaian adalah penilaian laporan, form penulisan, kerapian, tata ketik, dan lain sebagainya. Itu adalah indikator-indikator penilaian laporan. Nah, kira-kira itu teman-teman secara ringkas yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman bisa diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, semoga teman-teman tetap semangat ya menjalani PPG tahun 2022 ini.